Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila Novitriani. Saya dari kelas 3A Universitas Baki Kencana. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yaitu konseling pada pasien paliatif untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata ajar keperawatan ajal dan paliatif. Langkah pertama yaitu fase prainteraksi. Nah, pada fase prainteraksi ini yang pertama harus kita lakukan yaitu kita lihat catatan medis atau catatan keperawatan pasien mengenai identitas dan kondisi pasien untuk mengetahui keadaan pasien dan agar kita tidak salah dalam melakukan konseling atau tindakan. Nah, lalu yang kedua, kita siapkan diri kita sebagai perawat, apakah kita siap dalam melakukan tindakan. Lalu yang ketiga yaitu cuci tangan. Nah, setelah melakukan 3 langkah tersebut, kita siap untuk mendatangi pasien. Sekarang kita akan mulai masuk ke fase orientasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Sus. Sebelumnya perkenalkan, saya perawat Farah. Di sini saya yang bertugas dari pukul 8 sampai nanti pukul 2 siang. Nah, sesuai dengan standar prosedur keselamatan pasien di rumah sakit ini, Kakak boleh sebutkan nama serta tempat tanggal lahirnya? Nama saya Tiana Sanova, lahir di Bandung 17 November 2001. Baik, sudah sesuai ya Kak dengan catatan keperawatan yang saya baca. Nah Kakak sebelumnya bagaimana kabarnya hari ini Kak? Kayak ngerasa capek aja sih, soalnya nggak ada perubahan. Capek ya karena tidak ada perubahan. Jadi tujuan saya kesini itu untuk Kakak berkonsultasi kepada saya. Siapa tahu ada hal yang mengganggu isi hati dan pikiran Kakak. Nah, Kakak bisa sampaikan kepada saya agar Kakak merasa lebih tenang. Apakah Kakak bersedia? Bersedia Sus. Nah, untuk tempatnya kita di sini saja ya, dan untuk waktunya kurang lebih 30 menit lah paling lama. Apakah Kakak setuju? Setuju Sus. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Kalau cukup, kita mulai saja ya sesi konsultasinya. Di sini nanti Kakak bisa menceritakan kepada saya. Ya, Nah, jangan lupa untuk tutup sampiran agar privasi pasien terjaga. Nah, sekarang Kakak bisa ceritakan hal apa yang kira-kiranya mengganggu isi hati dan pikiran Kakak kepada saya. Saya capek Sus sama keadaan yang kayak gini terus, nggak ada perubahan. Saya juga sedih banget karena setelah sekian lamanya saya gak ada perubahan kan sama kanker yang udah stadium 4 ini. Terus kata dokter juga, dokter bilang kalau misalnya hidup saya gak akan lama lagi. Nah disitu saya tuh kayak takut Sus. Terus saya juga masih banyak hal yang harus saya kerjain. Saya jadi susah makan, gak nafsu makan, terus juga saya susah tidur. Terus saya bingung Sus nanti sama respon teman-teman saya kayak gimana, takutnya saya direndahin atau kayak gimana. Nah terus selain itu saya juga takut nanti apalagi kan saya cuma hidup berdua ya Sus ya, sama mama aja. Nah saya takut kalau misalnya nanti saya nggak ada, nanti mama ya diamnya sendiri, terus juga nggak ada buat yang bisa diandalin lagi selain saya takut mama saya sendiri, jadi saya ya jadi bingung. Terus nanti nggak tahu kedepannya kayak gimana kalau misalnya ibu saya sendiri. Kak, saya sangat paham dengan kekhawatiran Kakak. Namun, di antara hal-hal yang tadi, apa yang paling mengganggu isi hati serta pikiran Kakak? Saya jadi kayak makin takut aja gitu ya Sus ya, kalau misalnya nanti mama saya bakal sendirian gitu, nggak ada yang bisa diandelin lagi kan selama selain saya gitu. Soalnya kita cuma hidup berdua meskipun saya ngerantau ya Sus ya. Nah terus gara-gara kayak gitu jadi saya jadi pikiran, terus jadi susah tidur. Soalnya kalau misalnya tiap saya tidur takut saya nggak akan bangun lagi Sus. Saya sangat paham dengan apa yang Kakak rasakan. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang Kakak rasakan ya pastinya. Tapi Kakak jangan terlalu khawatir karena kemarin dokter bilang seperti itu hanya untuk memprediksikan. Kita selaku tim medis itu hanya bisa memprediksikan. Tetap saja hidup dan matinya seseorang itu ada di tangan Tuhan. Nah, kita selaku manusia itu hanya bisa berdoa dan berusaha agar
kakak dapat melewati semua ini. Terus kakak juga jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar kakak dan keluarga ditabahkan dalam situasi apapun. Selain itu juga kakak harus semangat menjalani pengobatan agar kakak bisa melewati ini dan kembali berkumpul dengan mama kakak. Nah, ngomong-ngomong, kakak sudah memberitahukan hal ini kepada mama kakak? Belum sus, soalnya kan di sini saya juga ngerantau ya. Nah takutnya nanti kalau misalnya saya bilang tuh, saya takut mama saya jadi makin khawatir sama saya sus gitu. Nah, menurut saya ada baiknya kakak untuk berbicara kepada mama kakak. Karena dengan begitu memang akan sulit ya, pada awalnya akan sulit untuk diterima. Namun lama-kelamaan saya yakin pasti mama kakak dapat mengerti keadaan kakak. Selain itu, dengan adanya mama kakak juga mungkin akan membuat kakak lebih semangat menjalani pengobatan. Dengan adanya mama kakak, kakak bisa mencurahkan segala isi hati dan pikiran, sehingga kakak bisa lebih tenang jika di samping mama kakak. Saya yakin mama kakak itu akan selalu ada di samping kakak. Iya juga sih sus, tapi saya bingung ngomongnya kayak gimana. Apakah kakak mau saya yang mencoba untuk menghubungi mama kakak untuk datang ke rumah sakit ini? Kayaknya nggak usah deh sus, nanti aja saya coba buat menghubungin mama saya lewat telepon. Baik, kalau begitu kakak bisa mencoba ya untuk menghubungi mama kakak dan mengobrol secara pelan-pelan. Dengan kakak banyak berkomunikasi dengan mama kakak, itu bisa membuat kakak menjadi menjalankan pengobatan kedepannya itu dengan maksimal, begitu kak. Baik sus, nanti akan saya coba. Nah, kira-kira nih kak, dari masalah-masalah yang telah kakak tadi sebutkan ya, dari ketakutan-ketakutan kakak, kakak punya tidak alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Untuk solusi mungkin saya perlu banyak-banyak berdoa ya sus ya pada Tuhan. Terus saya juga harus berkomunikasi sama mama, harus bilang juga ke mama. Terus di sini ya gimana ya sus ya, namanya juga saya nggak mau makan sus, soalnya kepikiran terus gitu. Jadi ya nggak tahu saya harus gimana ya, soalnya bingung. Jadi kakak tidak nafsu makan ya karena banyak pikiran. Nah, kira-kira dari solusi-solusi yang barusan kakak sebutkan, mana saja sih kak yang termasuk ke solusi positif dan solusi negatif menurut kakak? Kalau misalnya buat positif sih kayaknya mungkin lebih ke berdoa sama komunikasikan sama mama kali ya sus ya. Nah terus untuk negatifnya, karena di sini kan saya nggak mau makan ya sus ya, mungkin itu yang nggak mau makannya itu negatif, karena seharusnya saya itu harus banyak makan ya sus ya agar ada tenaga. Ya, betul sekali ya kak. Kakak sudah mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah kakak di atas. Nah, baik solusi positif atau solusi negatif. Kedepannya kakak tinggal menerapkan solusi-solusi positif di kehidupan kakak kedepannya. Apakah kakak mengerti? Paham sus. Nah kakak, tak terasa ya kita sudah 30 menit berbincang-bincang seperti ini. Sekarang apa yang kakak rasakan? Sudah merasa lega sih sus, soalnya tadi saya udah nemuin solusi dari masalah-masalah saya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah sekarang biar saya simpulkan ya atas perbincangan-perbincangan kita tadi. Jadi masalah yang paling kakak khawatirkan saat ini adalah kakak takut untuk meninggalkan mama kakak. Karena kakak hanya hidup berdua dengan mama kakak, sehingga kakak takut tidak ada yang bisa diandalkan oleh mama kakak jika tidak ada kakak. Hal tersebut juga membuat kakak takut untuk tidur, seperti itu ya kak? Iya. Dan untuk solusinya yang kakak pilih yaitu kakak memilih untuk berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan. Selain itu kakak akan mencoba memperbanyak komunikasi dengan mama kakak. Nah kakak kedepannya bisa menerapkan solusi-solusi tersebut secara mandiri ya, sehingga nanti saya akan evaluasi kembali apakah masalah-masalah yang kakak hadapi ini bisa terselesaikan atau tidak. Terus Kalau begitu nanti 2 hari lagi saya akan kembali mendatangi kakak untuk mengevaluasi masalah-masalah yang kakak hadapi, serta kita akan berkonsultasi kembali sama seperti saat ini ya. Siapa tahu ada masalah-masalah baru yang kakak hadapi pada saat itu. Apakah kakak setuju? setuju sus. Kalau begitu nanti saya akan mendatangi
Kakak pada pukul 10 pagi lagi ya. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Sus. Kalau sudah cukup, saya permisi dulu ke nurse station. Nah, nanti 1 jam lagi saya akan kesini lagi untuk memberikan kakak obat serta mengecek kembali keadaan kakak. Baik, Sus. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya kak. Semoga kakak lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan mama kakak. Amin. Terima kasih, Sus. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.